Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Nurkolis, selamat siang rekan-rekan. Pertama-tama di sini saya Gilang Muhammad Aziz sebagai presenter dengan NIM 2016-210440 ingin mempresentasikan tentang penulisan resume. Dimana dalam dunia bisnis, istilah resume yang sering juga disebut CV atau riwayat hidup. Hal ini sangat penting, dimana mengingat bahwa di dalam resume tercakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi, pengalaman kerja, dan sebagainya yang disusun dalam suatu format yang teratur. Dalam mempersiapkan resume sendiri, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama mencari informasi penting, yang kedua perencanaan resume itu sendiri, dan yang ketiga ada pembuatan resume. Yang pertama, mencari informasi penting, di mana sebelum membuat resume, langkah pertama yaitu mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Dalam mencari informasi sendiri dapat dilakukan yang pertama, ada analisis diri, di mana ini dapat membantu dalam mengenal diri sendiri secara lebih mendalam termasuk kelebihan dan kekurangan. Untuk mempermudah menemukan siapa saya, siapa jati diri si pengenal, itu perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu sebagai contoh, apakah saya mempunyai aspirasi yang tinggi? Yang kedua, apakah saya dapat berkomunikasi dengan baik? Dan yang ketiga, apakah saya orang yang sangat bergantung kepada orang lain? Kemudian ada analisis karir, di mana perlu membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir di masa depan. Contohnya, yang pertama kecerdasan, di mana kuantitatif, verbal, mekanik yang paling bermanfaat bagi karir saya apa. Yang kedua, apakah ada efek samping yang membahayakan kesehatan. Terus yang ketiga, apakah prestasi akademik menjadi syarat bagi penjenjang karir. Kemudian yang terakhir ada analisis pekerjaan, di mana secara umum para lulusan suatu perguruan tinggi belum memiliki pengalaman kerja. Pada tahap-tahap awal memasuki kerja, perusahaan lebih menyediakan suatu program orientasi kepada mereka-mereka yang baru diterima sebagai karyawan di suatu perusahaan, di mana Anda perlu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Sebagai contoh, yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Yang kedua, apakah karakteristik pribadi saya sesuai untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, apakah latar belakang pendidikan saya sesuai dengan persyaratan untuk posisi pekerjaan. Kemudian melanjuti dari tahap-tahap 3 yang dilakukan dalam mempersiapkan resume sendiri. Yang pertama tadi mencari informasi penting, dan yang kedua ada perencanaan resume, di mana tujuan membuat resume adalah agar dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi yang dilamar. Resume yang dibuat untuk merupakan rincian atau pelengkap terhadap surat lamaran kerja yang telah dibuat. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vidya dengan NIM 2017-211079. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan resume, di mana perencanaan resume ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Di mana tujuan karir di sini dimaksudkan bahwa saat kita ingin melamar pekerjaan, maka tujuan karir kita juga harus sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Misal, saya ingin bekerja sebagai sales marketing. Jadi saya itu harus mencari lowongan pekerjaan yang membuka sales marketing. Bukan berarti malah kita mencari lowongan pekerjaan yang hanya membuka untuk bagian administrasi. Nah, itu sebenarnya bukan tujuan saya yang sebenarnya, karena tujuan saya tadi adalah menjadi sales marketing. Terus yang kedua adalah informasi pribadi, di mana resume ini harus berisikan nama, alamat, nomor telepon, organisasi apa saja yang pernah kita jalani, serta penghargaan apa saja yang pernah kita capai selama kita hidup. Jadi di sini informasi pribadi mendeskripsikan bagaimana perjalanan hidup kita dari
mulai organisasi sampai penghargaan yang kita raih, sehingga hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk perusahaan untuk menerima kita sebagai karyawan barunya. Yang ketiga ada referensi, di mana jika kita memiliki rekan yang dekat dan rekan tersebut bekerja di PTA misalkan, lalu kita sedang mencari lowongan pekerjaan dan kita sampai saat ini belum mendapat pekerjaan itu, maka rekan kita bisa mereferensikan kita ke perusahaan A tersebut agar perusahaan A bisa menerima kita dengan bantuan rekan kita yang tadi yang sudah bekerja di perusahaan A, dengan menceritakan apa saja kemampuan kita, hal-hal positif yang mereka ketahui tentang kita. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan apakah kita bisa masuk atau tidak untuk bekerja di perusahaan A tersebut. Kemudian tentang pembuatan resume. Di sini pembuatan resume lebih menekankan ke 3 hal, yaitu kompatibilitas, kualifikasi, dan prospektif persyaratan kerja. Di mana kompatibilitas ini lebih ke arah jabatan-jabatan yang kita inginkan. Jadi dalam resume tersebut harus mengidentifikasikan ke arah mana kita akan mencapai jabatan tersebut. Misal kita ingin menjadi human resources, berarti kita harus sebelumnya ada pengalaman mengenai pengembangan sumber daya manusia melalui organisasi. Bisa jadi kalau kalian mengikuti HMJM, di situ juga ada HRD. Di situ kita membina para staf untuk menjadi panitia di dalam organisasi yang besar. Terus ada kualifikasi, di mana kualifikasi ini mengarah pada keahlian kita. Misalkan kita jago mengedit, terus jago berhubungan langsung dengan orang lain, gampang beradaptasi, maka mungkin kita bisa bekerja di public relation, di mana public relation sendiri itu juga lebih banyak mengedit, juga berhubungan dengan orang banyak dan mudah beradaptasi, sehingga mempermudah pekerjaan Anda sendiri. Terus yang terakhir, prospektif persyaratan kerja. Di sini resume juga harus sesuai dengan persyaratan kerja yang ada. Misal kalau minimal S1, ya kita harus menempuh pendidikan terakhir itu S1, bukan D3. Kalau misalkan masih D3, ya kalau ya kita mencari lowongan pekerjaan yang membuka untuk D3 begitu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Satria Binandita dengan NIM 2017-210437. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengorganisasian resume. Nah, rencana tentang pengorganisasian resume dapat dikelompokkan menjadi 3 resume. Yang pertama adalah resume kronologis. Nah, resume kronologis ini adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologinya, yaitu pendidikan dan pengalaman dan sebagai judul isinya. Informasi yang terkini sebaiknya ditempatkan pada urutan pertama, diikuti berikutnya misalnya penulisan jenjang karir dan dimulai dengan pendidikan yang jenjangnya paling tinggi. Nah, yang kedua adalah resume fungsional. Resume fungsional disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karier, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti fungsi pemasaran, akuntansi, sumber daya manusia, dan sebagainya yang dapat dijadikan judul tersendiri dalam resume. Dan yang ketiga adalah resume kombinasi. Resume kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Nah, itu sebetulnya dicampur. Bentuk resume kombinasi tersebut memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi, dan masih menggunakan judul yang lebih menekankan kualifikasi dan yang dibutuhkan. Untuk membuat resume yang baik perlu diperhatikan 4 hal.
yaitu kerapian, kesederhanaan, akuratan, dan kejujuran. Nah, maksud kerapian sendiri adalah pembuat resume itu harus serapi mungkin, tidak ada kebelibetan antara informasi satu dengan yang lain, dan juga sederhana. Yang dimaksudkan dengan sederhana ini adalah resume dibuat tidak menggunakan kata-kata yang berbelit-belit dan juga sulit untuk dimengerti. Dan keakuratan juga di sini juga skill atau informasi yang dimiliki harus akurat dengan job kualifikasi yang diperlukan. Selanjutnya adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini juga penting dalam penulisan resume. Sebaiknya dituliskan apa yang betul-betul yang pernah dialami dan yang pernah dilakukan di dalam resume tersebut. Nah, dalam menulis resume juga menggunakan kertas yang bersih dan berkualitas baik. Jangan ada coretan dan ketiklah dengan memilih huruf yang baik. Aturlah format resume serapi mungkin, enak dibaca dan berisi. Di samping kerapian, bahasa yang digunakan hendaklah bisa yang tidak bertele-tele. Yang lebih penting adalah informasi yang disajikan itu benar, tidak mengada-ngada. Apabila ketahuan memberikan informasi tidak jujur ke bagian yang Anda dapatkan. Demikian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Miranda Alifaristi dengan NIM 2017-210725. Dalam bagian pembuka, resume dapat menggunakan berbagai macam judul. Judul yang dipilih paling tidak mencakup nama judul. Nah, secara lengkap sehingga memudahkan orang atau manajer membaca secara lengkap, memudahkan untuk menghubungi mereka maksudnya. Terus isi dari resume tersebut harus poin-poinnya, harus jelas poin-poinnya. Lalu pada bagian tujuan karya dapat menyatakan tujuan secara umum maupun khusus. Saya akan menyebutkan tujuan umumnya dulu ya. Di tujuan umumnya itu ada memasuki atau mengisi pada level penjualan, pemasaran, keuangan atau produksi dan lain sebagainya. Yang kedua ada mengisi lowongan kerja untuk posisi staf akuntan. Yang ketiga ada resepsionis. Lalu di tujuan khususnya itu sendiri itu ada mengisi posisi staf penjualan untuk membantu organisasi manajemen bisnis retail. Yang kedua ada mengisi posisi staf akuntan di kantor akuntan pabrik. Selanjutnya memasuki posisi supervisor. Yang ketiga ada responsif di perusahaan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada dalam pembuatan resume. Yang pertama ada resume dibuat terlalu panjang. Nah, resume dibuat terlalu panjang ini tuh membuat resume berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak mencapai sebuah sasaran gitu loh. Kalau misalnya kita membuat resume kan harus tepat gitu, harus harus dituju ke satu orang itu. Jadi kita harus tepat di satu sasarannya itu. Terus yang kedua yaitu resume yang ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca. Jadi kalau kita membuat resume kita harus memberikan informasi atau data kita agar data kita bisa dibaca jika mereka memerlukan informasi dari kita. Lalu yang ketiga, format penulisan resume kurang baik. Kurangnya memperhatikan tanda baca dan sejenisnya sehingga sulit dimengerti. Nah, biasanya kan kita sering ya menyepelekan tanda baca di resume. Tanda baca titik itu harus besar hurufnya dan lain sebagainya. Itu biasanya kita lewati. Kita biasanya kan jarang memperhatikan seperti itu. Nah, itu tuh harus diperhatikan. Lalu terlalu banyak penggunaan kalimat yang bersifat kompleks. Alangkah baiknya kalau kalimat yang digunakan itu bersifat sederhana atau simpel, tidak perlu bertele-tele. Kita harus menggunakan bahasa yang seefektif mungkin agar dimengerti oleh si pembaca tersebut. Jika kita menggunakan bahasa yang bertele-tele, pastinya kita si pembaca kesulitan untuk memahami bahasa kita. Lalu
resume mengandung banyak kesalahan ketik. Nah, di resume banyak mengandung kesalahan ketik ini, kan biasanya kan kita sering ya kalau misalnya nggak usah ngeresum aja deh, kalau kita mem, apa kita kita ini loh apa membalas pesan. Contohnya kita harus saya mengambil contoh kita membalas pesan aja. Kita biasanya kalau membalas pesan juga kadang typo, kita salah ketik. Nah, dianjurkan dalam membuat resume ini kita tidak boleh harus meminimalisir salah ketik tersebut. Lalu pelamar tidak dapat menunjukkan secara tepat dalam resume. Nah, tujuan pekerjaan yang dikehendaki, posisi, dan bidang pekerjaan apa yang diminati. Jadi kita di resume itu harus jelas letak, harus jelas tujuan kita tuh sebenarnya tuh apa sih, tujuan kita pekerjaan yang kita minati di pekerjaan yang kita minati lah intinya. Kita tuh harus jelas gitu loh nulis resumenya, nggak boleh yang misal sebenarnya saya tuh pengen ini tapi kayak gini, itu tuh nggak boleh. Habis itu pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. Pembaca akan ragu-ragu apakah itu realistis atau tidak. Contohnya itu seperti misal saya tuh bisa banget, saya tuh bisa ini loh, tapi kayak nggak bisa dinalar sama otak gitu loh, kayak terlalu maksud saya kayak terlalu melebih-lebihkan, atau bahasa gaulnya bisa disebut dengan lebay. Nah, itu tuh nggak boleh di dalam resume. Lalu ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Nah, biasanya kan ada si pelamar itu yang ingin diterima, tetapi dia itu kayak melebih-lebihkan gitu loh. Seperti contoh, saya mengambil contoh dari misal si penulis resume ini tidak bisa lancar mengkomunikasikan komputer, tapi dia menulis di resumenya itu kalau dia sangat ahli komputer, itu sama saja membohongi si pembaca. Saat dites ternyata tidak bisa apa-apa. Nah, itu menurut saya sangat tidak mungkin. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.